Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia masih berkaitan tentang materi teks laporan hasil observasi. Masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Sebelumnya sudah Ibu sampaikan dalam bentuk PowerPoint di pertemuan pertama. Hari ini akan Ibu ulas sekilas. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang sesuatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Informasi tersebut tentunya didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Apa saja sih yang bisa kita amati? Apa saja sih yang bisa kita observasi? Banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita amati. Seperti contoh di gambar, di sini ada sebuah semangka. Apa yang bisa kita amati dari semangka? Misalnya kandungannya, bentuknya, atau misalnya mau mengamati kegiatan 17 Agustus, bisa ya. Atau mau mengamati gedung sekolah, apa saja yang ada di dalam sekolah, memiliki berapa ruangan, ruangan kelas, ruangan kamar mandi, terdiri dari 2 lantai, memiliki lapangan, dan lain sebagainya. Atau mungkin bagi kalian lebih suka mengamati seekor hewan, atau juga lebih suka mengamati pemandangan alam, itu boleh ya, sangat bisa sekali. Intinya, apapun yang kita amati, apapun yang kita observasi, fakta dan datanya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fungsi teks laporan hasil observasi ini yang pertama bisa memberikan informasi hasil pengamatan. Contohnya seperti apa? Misalnya kita mengamati sebuah kerusakan lingkungan. Setelah kita amati, kita membuat teks observasi, diterbitkan di sebuah media cetak, maka teks tersebut akan memberikan informasi kepada khalayak. Yang kedua, dasar penyusunan kebijakan. Seperti apa contohnya? Misalnya dari teks kerusakan lingkungan, itu tentu akan ada dampaknya, akibatnya, penyebabnya, sehingga teks tersebut dibaca oleh khalayak, maka khalayak dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Paham sampai di sini? Ibu akan memberikan sebuah contoh teks laporan hasil observasi berjudul wayang. Nah, dari teks ini contohnya terdiri dari 2 paragraf. Nanti kita juga akan berlatih untuk menyusun sebuah ringkasan. Sebelumnya, apa informasi yang didapat dari teks wayang ini? Kita lihat paragraf pertama, ternyata memberikan informasi tentang apa itu wayang. Ya. Selanjutnya di paragraf kedua, kita dapat menyimpulkan informasinya bahwa para wali songo itu membagi wayang menjadi 3 jenis. Ada wayang kulit, wayang wong atau wayang orang, ada juga wayang golek atau wayang boneka. Ini bisa memberikan sebuah informasi bagi khalayak tentang wayang. Selanjutnya yaitu cara meringkas teks observasi. Ada 3 cara. Yang pertama, menemukan kalimat utama setiap paragraf. Yang kedua, menemukan ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama tersebut. Dan yang ketiga yaitu merangkai gagasan setiap paragraf menjadi paragraf yang baru. Langkah pertama, menemukan kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang bersifat umum, yang bisa mewakili satu paragraf. Letaknya ada yang di awal paragraf, di akhir paragraf, adapun yang di awal dan di akhir paragraf. Ibu yakin kalian sudah mengenal istilah deduktif, induktif, atau campuran. Ini juga sebelumnya pasti dibahas di bangku SMP ya. Apa itu deduktif, apa itu induktif, dan apa itu deduktif induktif atau
campuran. Langkah yang kedua yaitu menemukan ide pokok atau gagasan utama. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok yaitu inti dari kalimat utama. Jadi, dari kalimat utama yang telah kita temukan, kita simpulkan menjadi sebuah inti dan itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Langkah ketiga, setelah kita menemukan ide pokoknya atau gagasannya, kita rangkai menjadi paragraf baru yang mewakili isi sebuah teksnya. Ini coba perhatikan teks berikut. Kita akan berlatih membuat sebuah ringkasan. Silahkan dibaca dulu, pahami, temukan mana yang termasuk kalimat utama pada paragraf pertama, ide pokoknya apa, mana yang termasuk kalimat utama pada paragraf kedua, simpulkan ide pokoknya seperti apa. Nanti dari kedua paragraf ini akan kita jadikan satu paragraf baru yang merupakan ringkasan dari teks wayang. Nah, ini contohnya. Sudah kalian temukan? Jawabannya sama tidak dengan Ibu? Dari paragraf pertama, kalimat utama letaknya ada di awal paragraf yang menjelaskan tentang apa itu wayang. Dari kalimat utama tersebut, kita dapat mengambil inti atau ide pokok, yaitu wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu untuk paragraf pertama. Kita lihat di paragraf kedua, ternyata kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Intinya, ide pokoknya para wali songo membagi wayang menjadi 3. Bisa kita ambil contohnya. 3 bagian itu apa saja? Wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka. Nah, dari ide pokok tersebut, bagaimana cara merangkainya menjadi sebuah ringkasan? Gabungkan saja ide pokok paragraf pertama dengan ide pokok paragraf kedua. Gabungkan keduanya, lalu akan membentuk sebuah ringkasan, membentuk sebuah paragraf baru yang merupakan informasi yang mewakili dari teks tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, selanjutnya Ibu memiliki teks laporan hasil observasi berjudul bulan. Silahkan kalian pahami, kalian baca terlebih dahulu, kemudian pahami, lalu nanti akan Ibu berikan tugas. Tugasnya, 1. Buatlah ringkasan dari teks tersebut. 2. Jelaskan fungsi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Dalam membuat ringkasan, kita bisa menggunakan 3 langkah yang awal tadi ya. Nah, untuk yang fungsi, silakan jelaskan apa maksud fungsi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Bagi yang sudah paham, silakan kerjakan tugasnya. Ibu tunggu laporan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.